Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wenes Hibra dengan NPM 2517051039. Kali ini saya akan membahas tugas soal kuis dari kuis statistika saya yang akan saya tampilkan di video ini. Oke, langsung saja kita bahas soal nomor 1, yaitu apa yang dimaksud variabel discrete dan variabel continue serta berikan 3 contoh dari masing-masing variabel tersebut. Variabel discrete itu umumnya berbentuk bilangan bulat, nilainya tetap, bisa dihitung namun tidak dapat diukur, dan biasanya itu berbentuk grafik ya. Sedangkan variabel kontinu yaitu dapat berupa bilangan desimal atau pecahan, nilainya juga tidak tetap, tidak bisa dihitung namun bisa diukur, dan biasanya berbentuk histogram. Oke. Intinya variabel discrete itu dia stagnan ya, bersifat stagnan alias tetap. Sedangkan variabel kontinu itu dinamis, dapat berubah-ubah. Contohnya dari variabel discrete itu yang pertama itu jumlah stok item. Stok item jelas sifatnya itu memang sudah tetap ya. Lalu ada jumlah mahasiswa yang menghadiri kelas. Nah, itu tidak mungkin untuk berubah ya. Dalam suatu hari misalnya jumlah mahasiswa yang menghadiri kelas dalam suatu mata kuliah apa gitu, itu nilainya sudah tetap. Dan yang ketiga, contoh ketiga itu jumlah anak dalam sebuah keluarga. Itu juga itu mungkin bisa berubah ya. Mungkin ini aja, banyaknya gol yang dihasilkan dalam sebuah pertandingan sepak bola. Nah, itu dalam sebuah sepak bola itu berarti sudah terspesifik ya, dan tidak bisa diubah ya. Tidak bisa diubah. Untuk variabel kontinu itu tiga contohnya itu, yang pertama itu suhu badan. Suhu badan itu jelas berubah ya. Suhu badan seseorang itu jelas dalam satu hari aja itu bisa berubah terus. Tinggi badan seseorang itu juga dapat berubah sesuai umurnya, sesuai usia dia. Mungkin dari saat kecil dia lebih pendek, dan ketika sudah beranjak dewasa dia akan menjadi lebih tinggi. Atau berat sebuah buah, anggaplah sebuah semangka ya. Itu berat sebuah semangka itu jelas berubah. Satu semangka dengan semangka yang lain itu beratnya itu tidak akan sama ya sebenarnya. Lalu soal nomor 2 ya. Diberikan data hasil penjualan produk dan usaha UKM selama 30 hari. Nah, ini akan saya tampilkan juga soalnya. Itu sudah ada data mentah, dan yang ditugaskan itu saya harus menyajikan data tersebut dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Ini saya sudah membuat tabel distribusi frekuensinya yang akan saya tampilkan juga. Untuk step by step pembuatannya itu kita harus mencari jangkauan dulu ya. Jangkauan dengan notasi J. Itu cara mencarinya adalah X max min X min, yang artinya data terbesar dikurangi data terkecil. Dalam konteks soal ini data terbesarnya yaitu 55 dikurangin data terkecil yaitu 10. Jadi jangkauannya adalah 45. Lalu ada banyaknya kelas, kita bisa mencarinya dengan rumus 1 plus 3,3 log n. N ini konteksnya adalah banyaknya data ya. Soal ini memiliki ada motor. Dalam data ini ada 30 data ya. Jadi 1 plus 3,3 log 30 ya. Ini sudah saya cari juga. Itu hasilnya 5,87, atau bisa kita bulatkan menjadi 6. Jadi banyaknya kelas itu 6 ya. Lalu panjang kelas itu cara mencarinya adalah jangkauan dibagi dengan banyaknya kelas. Jangkauan sudah kita dapatkan tadi 45 dibagi 6 yaitu 7,5, atau bisa kita bulatkan juga menjadi 8. Ini sudah saya buat ya tabel distribusi frekuensinya dengan menggunakan hasil banyak kelas dan interval kelasnya yang telah kita cari tadi.
Di sini juga ada baris kolom tepi kelas. Cara mencari tepi kelas ini gampang. Batas bawah itu dikurangi 0,5, sedangkan batas atas sebuah kelas itu ditambahkan 0,5. Jadi misal nih, kelas pertama nih dengan batas bawah 10 itu kita kurangi 0,5, dapatlah tepi kelas bawahnya itu 9,5. Dan batas atas 17 kita tambahkan 0,5 dan didapatkan tepi kelas atasnya 17,5. Dan ini bisa dihitung juga untuk kelas-kelas yang lain seperti yang sudah saya hitung tadi. Di sini juga ada baris kolom titik tengah. Titik tengah ini gampang juga ini caranya. Kita menjumlahkan tepi kelas bawah dan tepi kelas atas sebuah kelas dan kita bagikan dengan 2. Hasilnya itu seperti yang bisa dilihat untuk kelas pertama dari tabel saya yang telah saya buat ini. 9,5 ditambahkan 17,5 lalu saya bagikan 2 dan hasilnya untuk titik tengah kelas pertama di sini didapatkan 13,5. Oke. Di sini juga ada baris dan kolom saya tambahkan yaitu frekuensi dikali frekuensi kali apa ini? Frekuensi kali XI. XI ini data ya. Jadi 67,5 ini artinya titik tengah ya? Enggak deh. Iya. Ini XI. Saya agak lupa. Jadi XI ini adalah titik tengah. Notasinya XI ya. Jadi frekuensi dikali titik tengah saya buat tabel baris kolom khusus agar apa? Agar dapat memudahkan kita atau saya untuk mencari mean, yang dimana nanti akan ditugaskan untuk mencari mean ya. Oke, mungkin sudah ya untuk yang A sudah terjawab mungkin. Lalu kita mencari mean. Nah, seperti yang saya bilang tadi, untuk mencari mean itu rumusnya adalah sigma Fi kali Xi per sigma Fi. Sigma Fi ini adalah frekuensi dikali Xi itu tengah ya, frekuensi. Jadi sigma Fi kali Xi ini yang sudah saya jelaskan tadi ya. Misalnya nih, kelas pertama nih, Fi frekuensinya berapa? 5 kan. 5 dikali titik tengah hasilnya dapat 67,5. Dan kelas-kelas lain itu dicari sama seperti yang tadi seperti itu. Oke, dijumlahkan seluruh hasil dari 6 kelas, hasil dari frekuensi kali titik tengah dari 6 kelas tersebut dijumlahkan hasilnya 981 dibagikan sigma frekuensi. Nah, sigma frekuensi ini beda ya. Sigma frekuensi maksudnya adalah jumlah data. Jumlah data kan 30 ya. Berarti tinggal dibagi aja 30. 981 dibagi 30. Ini hasilnya ada 32,7. Lalu mencari median. Untuk mencari median kita pertama harus menentukan letak kelas mediannya. Untuk mencari letak kelas median itu gampang juga. Itu N per 2. N ini notasi dari banyaknya data ya. Jadi 30 per 2 itu 15. Lalu kita cari data ke 15 itu ada di kelas berapa. Jadi ini ada di kelas 2 ini sampai 10 ya. Dan untuk kelas 3 ini dari 10 sampai 16. Berarti di kelas ketiga. Oke. Itu harus perlu diingat ya. Dan untuk mencari median itu ada rumusnya. Rumusnya itu rumusnya adalah tepi bawah plus tepi bawah plus kurung seper N min frekuensi kumulatif sebelum per frekuensi kelas tersebut dikali panjang kelas. Oke, jadi tepi bawahnya sudah oke. Pertama, kan tadi sudah saya jelaskan letak kelas mediannya itu di data ke-15 dan data ke-15 itu ada di kelas ketiga. Tepi bawah kelas ketiga itu berapa? Seperti yang bisa kalian lihat 25,5. Oke, 25,5 kita substitusikan. Lalu ini ada setengah N, itu sudah kita cari juga kan 15.
15 min frekuensi kumulatif sebelum. Jadi frekuensi kumulatif sebelum dari letak kelas mediannya itu apa? Frekuensi kumulatif sebelum itu 10 kan. Berarti 15 min 10 per frekuensi kelas dari letak kelas median tersebut. Letak kelas median tersebut frekuensinya berapa? 6. Jadi kali panjang kelas. Oke. Kita kerjakan dulu yang ada di dalam kurung. Itu sudah ada hasilnya 5/6, lalu dikali 8 seperti kaidah aritmatika ya, perkalian terlebih dahulu. 5 kali 8 itu 40 ya, 40/6 itu 6,6, dan ditambahkan 25,5 ya, hasilnya adalah ini. Akan saya tampilkan juga hasil dari perhitungan saya. Lalu itu mencari apa ya setelahnya? Oh, modus. Oke, untuk modus ini mirip seperti mencari median. Kita harus pertama mencari letak kelasnya. Untuk mencari modus ini letak kelasnya gampang, tinggal dicari aja frekuensi terbanyak dari ke-6 kelas ini. Yang mana? 6 kan? 6 frekuensi terbanyak itu ada di kelas ketiga juga. Nah, rumusnya letak di bawah plus D1. D1 ini maksudnya apa? D1 ini maksudnya adalah frekuensi kelas dari letak kelas modus itu dikurangin frekuensi sebelum kelas itu untuk D1 itu. Untuk D2 ini setelahnya. Jadi frekuensi kelas dari letak kelas modus itu dikurangin dari frekuensi setelah kelas itu. Dalam konteks ini 5 ya. Sebelumnya 5, sesudahnya 5. Jadi D1-nya 5, D2-nya 5. Oke. Tinggal substitusikan aja rumusnya, ini gampang. 25,5 plus 1 per 1 per 1 kali 8. Lalu operasikannya dalam kurung terlebih dahulu dan dikali 8. Setelah itu baru ditambahkan 25,5, hasilnya ada 9,5. Lalu mencari kuartil ketiga. Mirip juga. Untuk mencari kuartil ketiga itu kita mencari letak kuartil tersebut terlebih dahulu. Caranya adalah gimana? Caranya adalah I/4 kali N. I itu apa? Itu ya bisa kuartil pertama, kuartil kedua, atau kuartil ketiga, ataupun kuartil keempat ya. Dalam konteks ini kita kan disuruh mencari kuartil ketiga. Artinya 3/4 kali N. N itu kan banyak data. Artinya 3 kali 30 dulu. Hasilnya 90/4. 90/4 berarti berapa ya itu? 80, 20, 22,5 kan? 22,5 ya. Ya, 22,5. 22,5 itu ada di kelas berapa? Nah, ini kan udah ada nih. Kelas keempat itu cuma sampai 21. Sedangkan kelas kelima itu sampai 26. Artinya kelas kelima ini dari 21 sampai 26. Artinya 22,5 ini ada di kelas kelima. Tinggal kita substitusikan aja seperti yang tadi ya. Ke bawahnya berapa untuk kelas kelima? 1,5. Lalu frekuensi kumulatif sebelumnya berapa? Frekuensi kumulatif sebelumnya itu 21 kan. Artinya 21,5 dikurangin 22,5 dikurangin 21 dibagi frekuensi kelas kelima itu berapa? 5 dibagi maksud saya, lalu dikali 8 dan operasikan saja tinggal. Untuk mencari desil ke-6 ya, selanjutnya desil ke-6. Desil ke-6 ini sama, mirip juga, tinggal mencari letak dari desil ke-6 tersebut. Itu adalah rumusnya itu I/10N. Berarti karena ini desil ke-6 berarti 6/10 kali 30 kan. Nah, sudah saya cari juga ini ya. Hasilnya adalah 18. Kita lihat lagi 18 itu ada di kelas keberapa? 18 itu ada di kelas keempat. Karena apa? Karena kelas ketiga itu cuma sampai 16 kan. Sedang kelas keempat, cukup ribut, maaf. Untuk kelas keempat ini kan artinya dari 16 sampai 21. Artinya 16 juga termasuk kan di sana. Lalu substitusikan lagi di bawahnya untuk kelas keempat ini berapa, yaitu 33,5 kan.
frekuensi kumulatif sebelumnya 16, frekuensi saat itu adalah 5 dikali panjang kelas 8. Selesaikan. Lalu kita mencari persentil 58. Oke, kita lanjutkan. Maaf, ini harus saya cut karena ada orang ya. Oke, kita akan mencari persentil ke 58. Mirip juga untuk mencari persentil ke 58 ini, kita pertama-tama mencari letak persentilnya. Rumusnya itu adalah I per 100 kali N. N itu apa? Itu banyaknya data, dan I adalah urutan. Artinya persentil ke berapa yang akan kita cari. Sini kan konteksnya kita akan mencari persentil 58, artinya 58 per 100 dikali N. Artinya 58 per 100 kali N kali 30. Oke, maksudnya mana nih? Oh ini. Rumusnya adalah mirip juga, tepi bawah plus letak dari persentil itu dikurang frekuensi kumulatif sebelum per frekuensi kelas saat itu dikali panjang kelas. Oke, kita pertama kan sudah ada letak persentilnya 18. 18 ada di kelas ke-mana? Kelas keberapa? 18 ada di kelas ke-4. Kenapa? Sudah saya jelaskan juga tadi. Karena di kelas ke-18 18 ini, kelas ke-4 ini, artinya cara membacanya itu artinya dari data ke-16 sampai ke-21 itu termasuk di kelas ke-4. Karena di kelas ketiga itu cuma sampai data ke-16 gitu. Oke, tapi bawah kelas ke-4 berapa? 33,5 ditambah 18, kita substitusikan lagi. 18 dikurang frekuensi kumulatif sebelum. Frekuensi kumulatif sebelum dari kelas ke-4 berapa? 16 dikurang 16 per frekuensi kelas ke-4 5 per, maksudnya bagi ya, per dikali panjang kelasnya berapa? Sudah kita cari juga tadi, 8. Kita substitusikan, kita operasikan menurut kaidah aritmatika. Asik. Sudah dapatkan hasil yaitu 36,7. Oke. Lalu di sini ada soal bonus, yaitu kita mencari skewness. Oke, kita mencari skewness ini ribet juga sebenarnya, banyak banget makan waktu. Oke, di sini sudah saya bikin tabel khusus yang berisi dari kelas, lalu frekuensi, lalu titik tengah dikurang mean, lalu dari titik tengah dikurang mean itu kita kuadratkan, lalu dari hasil kuadrat itu kita kalikan frekuensi. Banyak bener ya stepnya ini, dan itu juga dihitung per kelasnya. Jadi kita harus menghitung 6 kali, lalu kita jumlahkan juga dari hasil tersebut. Kenapa? Karena rumus untuk mencari skewness yaitu mean dikurang modus per simpangan baku, dan untuk mencari simpangan baku kita harus mencari varian, dan rumus dari varian yaitu sigma frekuensi kurung titik tengah dikurang mean kuadratkan per n-1 artinya 29 dari 30 min 1 kan, n-nya kan 30 ya. Nah, ini sudah saya hitung juga, kalau kalian nggak percaya perhitungan saya, kalian bisa menghitung sendiri. Karena saya malas yang menjelaskan ini. Masa saya harus menjelaskan ini udah hampir setengah jam ini saya tag video. Oke, ini akan saya tampilkan hasil dari perhitungan saya. Oke, itu dia. Ini hasilnya. Oke, untuk kenapa itu, dari mana hasilnya? Ya dari perhitungan. Ya, mean kurang titik tengah dikurang mean kita berapa tadi? Mean udah dapat kan tadi berapa mean? Mean tadi berapa? Mean mana mean? 32,7. Ya udah, itu titik tengah antar kelasnya itu, setiap kelasnya itu dikurangi mean, lalu dikuadratkan, lalu dikali frekuensi hasil dari kuadrat itu, lalu dijumlahkan. Setiap hasil ke-6 kelas itu dijumlahkan, hasilnya 5160,8.
Oke, mencari paham lah ya, gampang lah ya. Oke, lalu apa ini namanya? Apa ya namanya? Lupa gue. Varian ya, varian ini kan rumusnya adalah sigma frekuensi. Sigma ini kan sudah kita cari juga. Sigma frekuensi x min mean dikuadratkan, setelah dikuadratkan maksud saya. Jadi ini hasilnya juga sudah didapatkan 5160,8 per 29 dari 30 kurang 1. Hasilnya adalah 177,95. Lalu kita mencari simpangan baku. Simpangan baku ini gimana cara mencarinya? Gampang aja, tinggal hasil dari varian itu diakarkan. Nah, diakarkan ini sudah saya hitung juga, sebenarnya menggunakan bantuan kalkulator juga ya, karena sulit itu mencari akar dari desimal ini. Hasilnya ada 13,33. Lalu untuk mencari, kita sudah dapat simpangan baku kan, notasinya adalah S. Jadi notasi SK ini maksudnya skewness ya. Skewnessnya itu kan ada rumus itu mean min modus per simpangan baku. Mean tadi udah dapat berapa? 32,7 dikurang modusnya tadi udah dapat juga berapa? 29,5 per simpangan baku juga tadi udah dapat barusan, yaitu 13,33. Itu tinggal dioperasikan saja ya, dan hasilnya adalah 0,24, yang artinya skewness ini bernilai positif skewness. Oke, sudah ya, dapat, yay. Tapi belum selesai video ini, karena kita akan memvisualisasikan maksud saya data tersebut ke dalam bentuk histogram, poligon, ogive positif dan negatif. Aduh, bener ya. Lalu sudah saya buat juga visualisasi dari data tersebut. Oke, untuk histogram ini kita mencarinya gampang ya. Kita bikin Y, sumbu Y-nya, lalu sumbu X-nya. Sumbu Y itu apa? Sumbu Y itu frekuensi, sedangkan sumbu X-nya itu apa? Sumbu X itu adalah datanya. Oke. Maksudnya tepi kelas bawah dan tepi kelas atas. Ini kan sudah ada nih, sudah tepi kelas bawah sampai tepi kelas atas setiap kelas ya. Dan frekuensinya nih ini saya buat, dan ini saya buatnya nih ke zoom out sedikit ya. Jadi ketika dilihat itu kecil, batang histogram itu kecil ya, karena saya zoom out gitu. Dan untuk zoom in-nya ini sudah nih, udah kelihatan nih polygon frekuensinya ini cuma sampai 6 doang frekuensinya, karena yang pakai cuma sampai situ. Jadi ini lebih ke zoom in ya daripada histogramnya. Nah, sedangkan untuk polygon frekuensi ini sumbu X-nya bukan tepi kelas, melainkan titik tengah. Ya udah, tinggal disesuaikan aja itu. Tengah tiap kelas itu berapa frekuensinya, tinggal dihubungkan aja ya polygon frekuensi. Lalu untuk ogive negatif, nah untuk ogive ini agak tricky. Ogive negatif ini sumbu X-nya itu tepi kelas bawah 9,5, 17,5, 25,5. Jadi ini cara membacanya gini. Jadi ini kan ada nih 9,5. Itu artinya data yang lebih dari 9,5 ada berapa? Ada 30. Lalu data yang lebih dari 17,5 ada berapa? Ada 25 gitu. Ini ogive negatif ya, ogive positif dulu. Sorry. Kenapa melangkah gini ya? Nah, ini ogive positif dulu. Nah, ogive positif ini dia tepi kelas atas ya. Jadi data yang kurang, cara membacanya adalah data yang kurang dari 17,5 berapa frekuensinya? 6. Data yang kurang dari 25,5 itu berapa frekuensinya? Ada berapa ini? 10. Nah gitu, dan seterusnya. Dan untuk ogive negatif ya seperti saya bilang tadi, cara membaca adalah data yang lebih dari 9,5 ada berapa? Jelas ada seluruh datanya, itu mencakup seluruh datanya alias 30. Lalu untuk data yang lebih dari 17,5 ini tinggal, kan kita udah dapat nih frekuensi dari kelas dengan tepi bawah 17,5, benar nggak sih? Tepi bawah kan? Ya, tepi bawah 17,5 itu udah dapat frekuensinya. Nah, cara menentukan titiknya itu gampang. Jadi tinggal 30 ini kan ada titik dari 9,5 nih, 30 kan. Ya udah, tinggal dikurangin dari frekuensi kelas dengan tepi bawah 17,5 ini berapa? Frekuensinya 5, berarti 30 kurang 5, 25.
Oke, lalu untuk data dengan TP bawah kelas 25,5 ini sama juga cara ngitungnya. Jadi ini tadi sudah dapat yang terakhir 25 kan, titik ini dikurangin kelas dengan TP bawah 25,5, berapa frekuensinya, dikurangin frekuensi maksudnya. Frekuensinya berapa? 6. Jadi 25 kurang 6 ya, dan untuk seterusnya itu sama aja sampai didapatkan titik terakhir, sama aja ya. Oke, ada satu lagi, ada lagi ya? Oh ada nih, sudah saya jelaskan semua. Dan ada bonus juga, ada soal bonus, yaitu sebutkan nama lengkap dosen statistika kelas saya. Nama lengkap dosennya itu ada dua, dengan dosennya ada dua, yaitu Bapak Ridho Solihur Rohman, Magister Matematika, dan Ibu Erin Eka Citra, Magister Komputer. Oke, sudah semua. Terima kasih telah menonton. Terima kasih kepada asdos, kating-kating, kakak yang telah membimbing saya. Terima kasih dan mohon maaf jika ada kekurangan. Bye.